Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang tengah mengandung. Aku terperangah, sujud menyembah kepada Tuhan yang kudus, sambil memohon pengampunan atas dosa-dosa yang berulang kali kutorehkan di hati kudusnya. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sejarah bangsa Yahudi bahagian 8, Nehemia pasal 1. Doa Nehemia bagi orang Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan marilah lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi
Bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nehemia pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang manusia, kesempatan dan prinsip. Bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja halaman 364 alinea kedua sampai halaman 365 alinea kedua dan komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1135 alinea kedua sampai halaman 1136 alinea keempat. Terang kecil ini menjelaskan Nehemia adalah salah satu dari orang Ibrani yang turut dalam pembuangan, namun ia diberikan kesempatan untuk menduduki suatu jabatan yang berpengaruh dan terhormat dalam istana Persia. Sebagai juru minuman raja, Nehemia diizinkan dengan bebas berada di hadapan raja. Dengan jasa dalam jabatannya dan oleh sebab kesanggupannya dan kesetiaannya, Nehemia telah menjadi sahabat dan penasihat raja. Walaupun Nehemia menerima kebaikan raja dan ia dikelilingi oleh kebesaran dan kemuliaan, namun Nehemia sedikit pun tidak melupakan Allah dan bangsanya. Dengan perhatian yang sangat mendalam, hatinya beralih ke Yerusalem. Pengharapan-pengharapan dan kesukaan-kesukaannya terikat dengan kemakmuran Yerusalem. Melalui orang ini yang dipersiapkan oleh kedudukannya dalam istana Persia untuk pekerjaan di mana ia akan dipanggil, Allah bermaksud memberkati umatnya di negeri leluhur mereka. Melalui utusan-utusan dari Yehuda, pahlawan Ibrani itu mempelajari bahwa hari-hari kesukaran telah terjadi di Yerusalem, kota pilihan itu. Orang-orang dari pembuangan yang sudah kembali itu sedang menderita kesukaran dan penghinaan. Bait suci dan sebagian kota itu telah dibangun kembali, tetapi pekerjaan pemulihan terhalang. Upacara-upacara rumah Allah terganggu dan orang-orang selalu berada dalam bahaya oleh kenyataan bahwa tembok-tembok kota itu sebagian besar masih merupakan reruntuhan. Diliputi dengan kesusahan, Nehemia tidak dapat makan maupun minum. Ia menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Dalam kesedihannya, ia berpaling kepada penolong ilahi. Aku berdoa, katanya, kehadirat Allah semesta langit. Dengan ikhlas Nehemia mengadakan pengakuan terhadap segala dosanya dan dosa bangsanya. Ia memohon supaya kiranya Allah menunjang pekerjaan Israel, mengembalikan keberanian dan kekuatan mereka, dan membantu mereka untuk membangun tempat-tempat yang sudah rusak di Yehuda. Ketika Nehemia berdoa, iman dan keberaniannya bertambah kuat. Mulutnya penuh dengan alasan-alasan yang kudus. Ia menunjuk kepada penghinaan yang akan dilontarkan kepada Allah jika umatnya yang kini sudah kembali kepadanya
dibiarkan dalam keadaan lemah dan tertindas. Dan Nehemia memohon kiranya Tuhan mewujudkan janjinya, yakni bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Lihat terang besar Alkitab Ulangan 4 ayat 29 sampai 31. Perjanjian ini telah diberikan kepada Musa sebelum mereka memasuki Kanaan, dan selama berabad-abad perjanjian itu tetap tidak berubah. Umat Allah telah kembali kepadanya dalam penyesalan dan iman, dan janjinya tidak akan gagal. Nehemia seringkali mempertaruhkan jiwanya demi keselamatan bangsanya. Tetapi kini ketika ia berdoa, suatu rencana kudus terjadi dalam pikirannya. Ia memutuskan bahwa jikalau sekiranya ia memenangkan hati raja dan bantuan yang diperlukan berupa peralatan dan bahan, maka Nehemia sendiri akan memikul tugas untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan memulihkan kekuatan Israel secara nasional. Maka ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya kemurahan di depan raja, sehingga rencana ini dapat dilaksanakan. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini, katanya memohon, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. 4 bulan lamanya Nehemia menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikan permohonannya kepada raja. Selama waktu ini, walaupun hatinya berat dengan kesusahan, Nehemia berusaha memperlihatkan kegembiraannya di hadapan raja. Di dalam ruangan-ruangan yang mewah dan semarak semuanya harus kelihatan bergembira dan berbahagia. Kesedihan tidak boleh membayang di atas wajah setiap pengunjung istana kerajaan. Tetapi pada saat Nehemia mengasingkan dirinya tersembunyi dari pandangan manusia, banyak doa pengakuan dan air mata didengar dan disaksikan oleh Allah dan malaikat-malaikat. Nehemia dan Esra adalah orang-orang yang memiliki kesempatan. Tuhan memiliki pekerjaan khusus untuk mereka lakukan. Mereka harus memanggil orang-orang untuk mempertimbangkan cara mereka dan untuk melihat di mana letak mereka melakukan kesalahan. Sebab Tuhan tidak membuat umatnya menjadi tidak berdaya dan bingung, serta dibawa ke pembuangan tanpa alasan. Dan Tuhan khususnya memberkati orang-orang ini karena membela hak. Nehemia tidak ditetapkan sebagai imam atau nabi, tetapi Tuhan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan khusus. Ia terpilih sebagai pemimpin rakyat, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan bukan bergantung pada posisinya. Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya dihalangi, meskipun para pekerja itu terbukti tidak layak. Tuhan memiliki manusia sebagai pelayan, siap untuk memenuhi permintaan, bahwa pekerjaannya dapat dilestarikan dari semua pengaruh yang mencemari. Tuhan akan dihormati dan dimuliakan ketika roh ilahi mengesankan pikiran orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai pribadi yang cocok untuk pekerjaan itu. Mereka akan menjawab dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Allah menunjukkan kepada orang-orang yang telah melakukan begitu banyak hal, sehingga ia tidak akan melayani dosa-dosa mereka. Allah melakukan bukan melalui mereka yang menolak untuk melayani Dia dengan tujuan tunggal, yang telah merusak jalan mereka di hadapannya, kecuali melalui Nehemia, karena ia terdaftar dalam kitab-kitab sorga sebagai manusia sejati. Tuhan telah berkata, "Mereka yang menghormati aku akan kuhormati." Dan Nehemia menunjukkan dirinya sebagai manusia yang dapat digunakan Allah untuk meletakkan prinsip-prinsip palsu dan untuk memulihkan prinsip-prinsip yang dilahirkan sorga. Dan Tuhan menghormatinya. Tuhan akan menggunakan dalam karyanya orang-orang yang benar seperti baja untuk prinsip
dan yang tidak akan terombang-ambing oleh kecanggihan orang-orang yang telah kehilangan pandangan rohani mereka. Nehemia dipilih oleh Allah karena ia bersedia bekerja sama dengan Tuhan sebagai pemulih. Kebohongan dan intrik digunakan untuk memutarbalikkan integritasnya, tetapi Nehemia tidak mau disuap. Ia menolak untuk disuap oleh alat-alat manusia yang tidak berprinsip dan yang telah dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan jahat. Nehemia tidak akan membiarkan mereka mengintimidasinya untuk mengikuti cara seorang pengecut. Dan ketika Nehemia melihat prinsip-prinsip yang salah, segera ditindaklanjutinya. Ia tidak hanya berdiri sebagai penonton dan dengan diamnya memberikan persetujuan. Nehemia tidak akan membiarkan orang untuk menyimpulkan bahwa ia berdiri di sisi yang salah. Tetapi Nehemia mengambil sikap yang tegas pantang mundur untuk berdiri di atas kebenaran. Ia tidak akan meminjamkan satu titik pengaruh pada penyimpangan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Apapun jalan yang ditempuh orang lain, Nehemia tetap berkata, "Aku tidak, karena aku takut akan Allah." Dalam pekerjaannya, Nehemia selalu menjaga kehormatan dan kemuliaan nama Allah. Para gubernur yang sebelum dia telah banyak berurusan secara tidak adil dengan orang-orang dan telah mengambil dari mereka roti dan anggur di samping 40 shikal perak. Ya, bahkan hamba-hamba mereka pun berkuasa atas rakyat. Tetapi aku tidak demikian, Nehemia menyatakan, karena aku takut akan Allah. Nehemia dapat menjadi seorang yang setia, kuat dan teguh hanya oleh karena hidupnya dipenuhi oleh doa. Nehemia selalu mengingat sebagai seorang berdosa, ia dan bangsanya membutuhkan rahmat pengasihan Allah. Sebuah doa yang akan dan harus dipelajari di dalam Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-11. Tidak hanya Nehemia yang mengatakan bahwa Israel telah berdosa, namun Nehemia mengakui dengan penuh penyesalan bahwa ia dan seisi rumah ayahnya telah berdosa. "Kami telah sangat bersalah melawan engkau," katanya, menempatkan dirinya di antara mereka yang telah memalukan Tuhan dengan tidak berdiri teguh demi kebenaran. Nehemia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberi kemuliaan bagi namanya. Demikian juga seperti Daniel di Babel. Marilah saudara dan saudariku, kita pelajari doa orang-orang ini. Mereka telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merendahkan diri, tetapi kita jangan pernah melenyapkan garis pembatas antara orang-orang yang memelihara perintah Allah dan mereka yang tidak menghormati hukumnya. Kita semua harus mendekat kepada Tuhan, sebab Tuhan akan mendekat kepada mereka yang mendekatinya dengan kerendahan hati, yang dipenuhi dengan kekaguman suci untuk keagungannya yang kudus dan berdiri di hadapannya terpisah dari dunia. Nehemia mempercayai kesetiaan Allah dan dengan iman ia memegang teguh janji ilahi. Nehemia meletakkan di tumpuan belas kasihan sorgawi permohonannya bahwa Allah akan mempertahankan tujuan umatnya yang bertobat. Ia memulihkan kekuatan mereka dan membangun tempat mereka yang kumuh, tetapi Allah juga tetap setia terhadap ancamannya ketika umatnya berpisah darinya. Ia telah menyerahkan mereka ke luar negeri di antara bangsa-bangsa seturut firman-Nya. Dan Nehemia menemukan di dalam fakta ini suatu jaminan bahwa Allah akan sama setia dalam memenuhi janji-janjinya kepada mereka yang setia kepadanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.